Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 240401222120036, mahasiswi yang saat ini menempuh mata kuliah pendahuluan radioterapi yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin, SSI, MSI, FME. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari kelompok 7, dari bab 7 bagian 1 hingga 9 bagian 1. Kita masuk ke chapter 7, yakni Clinical Treatment Planning in Internal Photon Beam Radiotherapy. Radioterapi berkas foton eksternal biasanya dilakukan dengan lebih dari satu berkas radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam di dalam volume target dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Dari laporan ICRU nomor 50 merekomendasikan keseragaman dosis target dalam plus 7% dan minus 5% dari dosis yang dikirim ke titik resep yang terdefinisi dengan baik dalam target. Untuk volume definisi volume itu adalah persyaratan yang untuk perencanaan perawatan 3 dimensi yang penting untuk pelaporan dosis yang akurat. Terdapat 3 jenis, ini ada gross tumor volume, clinical target volume, dan internal target volume, di mana pada setiap jenisnya bisa dibaca sendiri dalam PPT. Kemudian terdapat juga planning target volume atau PTV, kemudian ada clinical target volume atau CTV, dan organ at risk. Jadi PTV itu sendiri adalah konsep geometris yang didefinisikan untuk memilih susunan balok yang sesuai. Kemudian untuk CTV sendiri, volume jaringan yang mendukung GTV yang dapat dibuktikan dan atau penyakit ganas mikroskopis subklinis. Kemudian ada organ at risk atau OR, disebut juga jaringan sehat sekitar kanker atau tumor yang merupakan organ yang memiliki ambang batas menerima radiasi. Kemudian masuk ke dose specification. Beberapa titik akhir dosimetri didefinisikan dalam laporan ICRU nomor 23 dan 50 dengan untuk tujuan dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume atau DVH, kemudian dosis target maksimum dan distribusi atau DVH, kemudian dosis target rata-rata atau dosis rata-rata yang dari semua titik target yang dihitung. Kemudian untuk dosis specification-nya, pada ECRU, pada titik yang dipilih untuk mewakili dosis yang dikirimkan ada 2. Titik tersebut harus ditempatkan di wilayah di mana dosis dapat dihitung secara akurat. Kemudian harus berada di bagian tengah PTV. Terus untuk rekomendasi khusus ini dibuat untuk kombinasi yang dapat dilihat. Kemudian untuk sinar tunggal, ada sinar paralel berlawanan dengan bobot yang sama, ada untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot yang tidak merata, kemudian ada untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan. Untuk patient data acquisition and simulation, ada kebutuhan data pasien yang menjadi pertimbangan umumnya itu ada dimensi pasien hampir selalu diperlukan untuk waktu perawatan atau perhitungan unit molecular MU, kemudian jenis evaluasi dosis yang untuk menentukan jumlah data pasien yang diperlukan, dan juga landmark seperti tanda tulang atau fiducia diperlukan untuk mencocokkan posisi dalam rencana perawatan dengan posisi pada pasien. Kemudian di sifat dan data pasien terdapat 2, yakni ada perencanaan perawatan 2 dimensi dan juga perencanaan perawatan 3 dimensi. Kemudian masuk ke perencanaan perawatan 3 dimensi. Ini adalah kumpulan data CT di daerah yang akan dirawat. Untuk irisannya biasanya 0,5 sampai 1 cm untuk dada, 0,5 cm untuk panggul, dan 0,3 cm untuk kepala dan leher. Kemudian diperlukan kontur eksternal, harus digambar pada setiap potongan CT yang digunakan. Kemudian organ yang beresiko itu harus ditarik secara keseluruhan jika di VH akan dihitung. Kemudian ini adalah kontur GTV, CTV, dan PTV, dan organ yang berisiko. Ini dalam kandung kemih dan rektum yang digambar pada urusan CT ini untuk rencana perawatan prostat. Untuk simulasi perawatannya ada 3 perangkat imobilisasi dan memiliki ada 2 perangkat imobilisasi, yakni untuk imobilisasi pasien selama perawatan
dan juga untuk menyediakan sarana yang andal untuk mereproduksi posisi pasien dari simulasi keperawatan. Kemudian untuk simulasi perawatannya sendiri, perangkat imobilisasi dasar digunakan dalam radioterapi. Ini ada sandaran kepala berbentuk agar, pas di bawah area kepala dan leher pasien. Kemudian pasien yang akan dirawat di area kepala dan leher biasanya dimobilisasi dengan masker plastik. Ketika dipanaskan dapat berbentuk dengan postur kepala pasien. Kemudian persyaratan data pasien ini ada 2 peran mendasar, yakni bentuk eksternal pasien harus diuraikan di semua area di mana sinar masuk dan keluar. Target yang struktur internal harus diuraikan untuk menentukan bentuk dan volumenya untuk perhitungan dosis. Terus ada kepadatan elektron untuk setiap elemen volume dan matriks perhitungan dosis harus ditentukan. Kemudian ada karakteristik redaman setiap elemen volume ditentukan untuk pemrosesan gambar. Ini ada simulasi perawatan konvensional. Ini gambar ini adalah menunjukkan foto simulator pengobatan konvensional. Kemudian lokalisasi volume target di organ yang beresiko. Ini tidak terlihat penyakit yang nggak terlihat pada radiograf simulator, hanya dapat ditentukan sehubungan dengan landmark anatomi yang terlihat pada radiograf. Untuk simulasi pengobatan konvensional berbasis CT, ini, gambar CT ini memberikan kontras jaringan lunak yang sangat baik, memungkinkan lokalisasi dan definisi tumor yang baik dibandingkan dengan simulasi konvensional. Untuk CT simulatornya, ini meliputi bor yang besar, ini dengan ukuran 85 cm untuk memungkinkan variasi posisi pasien lebih besar, laser ruangan, kemudian ada bagian atas meja datar, dan workstation grafis yang kuat. Ada virtual simulation, ini, simulasi pengobatan pasien hanya berdasarkan informasi CT. Untuk digitally reconstruct radiographs, ini diproduksi menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual melalui data CT pasien ke bidang film virtual. Kemudian ada untuk virtual simulation procedure, ini terdapat 10, yakni ada penempatan pasien, penandaan isocenter referensi, koordinat referensi, penentuan isocenter perawatan, kemudian penandaan struktur target dan organ, penggunaan DRR dan BEV, penentuan geometri beam dan pelindung, pertimbangan distribusi dosis, kemudian penentuan batas lapangan ke desain pelindung dan transfer data ke TPS. Untuk persamaan antara CT simulator dan simulator konvensional, yakni tujuan identifikasi, penentuan lapangan dan perawatannya, dan pentingnya penandaan isocenter. Untuk perbedaannya dapat dilihat pada gambar. Ini untuk kualitas gambar dan kontrasnya bisa dilihat perbandingannya. Kalau CT ini memiliki jalangan kontras yang lebih tinggi, terus untuk konvensional terbatas, kontras tulang. Kemudian untuk penentuan lapangan perawatannya, kalau untuk CT ini menggunakan gambar CT untuk membuat DRR. Dan simulasi konvensional mengandalkan radiografi fisik. Kehadiran pasien, simulasi CT ini, pasien hanya hadir saat lama pemindaian CT. Untuk konvensional sendiri, pasien harus berada di meja simulator lebih lama untuk pengaturan dan simulasi lapangan perawat. Untuk fleksibilitas dalam pengaturan beam-nya, untuk CT dapat merencanakan geometri beam yang lebih kompleks, dan untuk simulasi konvensional ini terbatas pada geometri beam. Kemudian untuk kebutuhan simulasi fluoroskopi tambahan, untuk simulasi CT, kadang memerlukan simulasi fluoroskopik tambahan dan memverifikasi posisi. Kemudian untuk simulasi konvensional, simulasi isotropik sudah menjadi bagian dari proses utama. Untuk MRI, yakni atau magnetic resonance imaging untuk treatment planning, ini beberapa alasannya karena dimensi fisik MRI membatasi penggunaan alat imobilisasi dan mempengaruhi proses perawatan, tidak ada sinyal dalam tulang, kemudian tidak ada informasi kepadatan elektron, dan juga rentan terhadap artefak dan distorsi geometris yang dapat mempengaruhi akurasi perhitungan distribusi dosis. Kemudian kita masuk ke bab 7. Maaf.
7 bagian 2, yakni Clinical Treatment Planning and External Photon Beam Radiotherapy. Ini clinical consideration for photon beams. Ini masuk ke kurva isodosis, yakni garis yang menghubungkan titik-titik penerima Oke. Untuk ini kita masuk ke kurva isodosis, di mana yakni garis yang menghubungkan titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Ini biasanya dinormalisasi hingga 100% pada titik referensi, baik pada kedalaman dosis maksimum atau isocenter, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan memahami distribusi radiasi. Kemudian ini adalah kurva isodosis pada kontur transversal pasien. Ini bisa dilihat pada berkas foton 6 megavolt yang dinormalisasi dengan Z maksimum. Untuk filter wedge-nya dapat dilihat ada tipe wedge-nya, cara kerja, kontrol, dan intervensi manual. Ini bagian-bagian dari wedges ada heel and toe. Ini untuk heel-nya yang lebih tebal dan toe-nya yang lebih tipis. Untuk sudutnya eh, yakni sudut antara garis isodos 50% dan garis tegak lurus pada sumbu pusat sinar. Untuk sudut wedge-nya itu berkisar antara 10 derajat hingga 60 derajat. Untuk wedge faktornya ini yakni rasio dosis pada kedalaman tertentu di sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge. Kemudian untuk fungsinya, untuk perhitungan monitor unit atau MU untuk mengkompensasi pengurangan transmisi sinar yang didapatkan oleh wedge. Untuk faktor mempengaruhinya ini kedalaman dan ukuran bidang. Untuk penggunaan utama wedge-nya, yakni dekompensasi permukaan miring dan perawatan lesi rendah. Untuk masuk ke bolus dan filter kompensasi. Bolus sendiri adalah material yang menyerupai jaringan tubuh, ditempatkan ke permukaan kulit dengan dua tujuan utama, yakni meningkatkan dosis di permukaan kulit dan atau menggantikan jaringan yang hilang. Untuk filter kompensasi sendiri adalah material yang digunakan untuk mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek perlindungan kulit atau skin sparing. Ini terbuat dari logam seperti timbal. Ini adalah tabel beberapa perbedaan bolus dengan filter kompensasi. Ini terdapat aspek bolus dan juga filter kompensasinya. Untuk koreksi untuk ketidakteraturan kontur ini terdapat beberapa metode, yakni metode pergeseran isodosis yang dimana dijabarkan lagi. Untuk ini adalah metode sederhana yang disebut metode pergeseran isodosis untuk tidak ada digunakan jika tidak adanya pendekatan terkomputasi. Kemudian masuk ke metode yang kedua, yakni metode koefisien atenuasi efektif, di mana faktor koreksi ditentukan dengan faktor atenuasi eksponensial minus M kali X, di mana X-nya sendiri adalah kedalaman jaringan yang hilang di atas titik perhitungan dan M adalah koefisien atenuasi linier. Kemudian untuk metode rasio jaringan udara, ini didasarkan pada hukum atenuasi, tapi tidak memperhitungkan kedalaman titik perhitungan dan ukuran lapangan. Jadi di sini terdapat rumusnya, yakni CF, di mana CF-nya adalah fungsi kedalaman Z sama dengan adalah tar dikali Z min H AQ per tar Z, AQ, di mana H sendiri adalah ketebalan yang hilang dan A adalah ukuran bidang. Kemudian masuk koreksi untuk ketidakhomogenan jaringan. Ini terdapat 4 metode. Untuk metode rasio jaringan udara, ini tidak memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan dan mengasumsikan bahwa homogenitas tidak terbatas pada tingkat lateral. Kemudian masuk ke metode hukum Diabato,
yakni memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan dan mengasumsikan bahwa homogenitas tidak terbatas pada tingkat lateral. Kemudian masuk ke metode rasio jaringan udara ekuivalen, di mana metode ini parameter ukuran medan ini dimodifikasi sebagai fungsi kepadatan relatif, berfungsi untuk mengkoreksi posisi geometris. Untuk metode pergeseran isodose ini terdapat 4 poin yang dapat dilihat ini untuk koreksi dos karena tidak adanya ketidakhomogenan, kemudian identik dengan metode pergeseran. Kemudian faktor pergeseran isodos bergantung pada energi tetapi tidak bervariasi secara signifikan dengan jumlah medan. Untuk faktor untuk jaringan yang paling umum yakni sekitar 4 megavolt dengan rongga udara 0, minus 0,6, paru-paru minus 0,4 dan tulang keras 0,5. Untuk kombinasi balok dan aplikasi klinis ada pembuatan dan normalisasi. Untuk dinormalisasinya 100% untuk mengimplifikasikan bahwa setiap berkas memiliki bobot yang sama. Kemudian pasangan terjepit normalisasinya Zmax berbobot 10/50%. Kemudian pasangan balok berbobot isosentris menunjukkan isodos ini 150%. Masuk ke jarak sumber ke permukaan tetap versus teknik isosentris. Teknik SSD tetap memerlukan perpindahan pasien, kemudian teknik isosentris memerlukan penempatan pasien sedemikian rupa, dan gantry mesin kemudian diputar mengelilingi pasien untuk setiap bidang perawatan. Kemudian untuk sinar paralel berlawanan, sinar paralel ini berlawanan mengalami kesulitan penurunan gradien dosis, kemudian penurunan dosis kedalaman pada satu berkas dikompensasi sebagian dalam peningkatan pada berkas lainnya menghasilkan distribusi yang relatif seragam. Terus banyak lokasi anatomi seperti lesi paru-paru dan lesi kepala dan leher. Untuk ini diperlukan secara memadai dengan sinar-sinar yang berlawanan secara paralel. Kemudian masuk ke dalam beberapa sinar koplanar. Ini dirancang dengan menggunakan pendekatan 2 dimensi pada satu bidang. Penggunaannya mungkin dosis yang lebih tinggi di daerah pemotongan sinar. Kemudian untuk teknik rotasi menghasilkan daerah yang relatif terkonsentrasi dengan dosis tinggi di dekat isosentrum, tetapi juga menyinari lebih banyak jaringan normal dengan dosis yang lebih rendah daripada teknik medan tetap. Ini merupakan teknik yang berguna untuk digunakan terutama pada lesi prostat, kandung kemih, leher, rahim, dan hipofisis. Untuk sinar non-koplar, ini muncul dari sudut meja yang tidak standar, yang digabungkan dengan angulasi gantry. Berguna ketika terdapat struktur kritis yang tidak memadai dari susunan balok koplanar konvensional. Paling sering digunakan untuk perawatan otak dan penyakit kepala dan leher. Kemudian busur non-koplar, contohnya teknik busur non-konvergen non-koplar berganda. Kemudian pencocokan bidang. Pencocokan bidang ini pada kulit, teknik penyambungannya bidang yang paling mudah karena divergensi sinar. Hal ini menyebabkan overdosis jaringan yang signifikan pada kedalaman dan hanya digunakan di daerah di mana toleransi jaringan tidak terganggu. Ini untuk kurvanya ini masing-masing busurnya 120 derajat. Kemudian masuk ke treatment plan evaluation. Evaluasi rencana perawatannya setelah perhitungan dosis dilakukan oleh dosimetri atau fisikawan medis pada komputer atau dengan tangan. Ahli onkologi radiasi mengevaluasi rencana tersebut. Distribusi dosis diperoleh untuk beberapa poin penting dalam target volume, kisi-kisi titik di atas kontur atau gambar 2 dimensi, array 3 dimensi dari titik yang mencakup anatomi pasien. Alat-alat yang digunakan yakni kurva isodosis, bidang ortogonal dan permukaan isodos, statistik distribusi dosis, DVH diferensial, dan DVH kumulatif. Untuk kurva isodosis ini digunakan untuk mengevaluasi rencana pengobatan pada satu bidang atau beberapa bidang pada pasien. Isodosis yang menutupi pinggiran target dibandingkan dengan isodosis isocenter, rasionya diinginkan seperti 95 hingga 100%. Masuk ke bidang ortogonal dan permukaan isodosis, ketika banyak bidang transfer digunakan, distribusi isodosis pada bidang aksial mungkin saja tidak praktis untuk evaluasi rencana. Untuk kasus ini, distribusi isodosis dapat dihasilkan pada bidang CT ortogonal yang direkonstruksi pada data aksial. Distribusi isodosis
ini tersedia di beberapa besar TPS 3 dimensi dan tampilan pada bidang miring. Untuk cara alternatifnya, menampilkan isodosis adalah dengan cara memetakannya dalam 3 dimensi dan melapisi isosurface yang dihasilkan pada tampilan 3 dimensi. Masuk ke statistik dosis, dosis yang dihitung ini ada 5, yakni dosis minimum terhadap volume, dosis maksimum terhadap volume, dosis rata-rata terhadap volume, dosis yang diterima paling sedikit 50% dari volume, volume yang diradiasi minimal 90% dari dosis yang ditentukan. Kemudian masuk ke histogram dosis volume, yakni rencana pengobatan 3 dimensi yang mencakup distribusi dosis melalui matriks titik 3 dimensi pada anatomi pasien. DVH merangkum informasi distribusi dosis 3 dimensi. Kemudian kelemahan DVH sendiri adalah hilangnya informasi spasial akibat kondensasi data saat DVH dihitung. Dibagi menjadi 2, yakni DVH langsung dan DVH kumulatif atau integral. Jenis-jenis histogramnya ada histogram dosis volume langsung, histogram dan juga histogram dosis volume kumulatif. Alasan tampilan DVH kumulatif lebih populer karena untuk komputer menghitung volume target ini yang menerima setidaknya versus dosis. Kemudian untuk semua plot DVH kumulatif dimulai dari 100% untuk 0 gray karena semua volume setidaknya tidak menerima dosis. Ini adalah contoh grafik dari DVH. Untuk evaluasi pengobatan diri, ini ada memverifikasi portal pengobatan dan juga melakukan dosimetri in vivo untuk penggunaan dioda, dosimeter thermoluminescence, dan detektor lainnya. Untuk evaluasi pengobatannya ada port films, ada one line portal imaging yang sistemnya ini meliputi detektor fluoroskopi, detektor ruang ionisasi dan juga detektor silicon amorph. Kemudian masuk ke treatment time and monitor unit calculation. Kemudian ini ada 2 teknik, yakni teknik SSD dan teknik isosentris. Perbedaannya untuk teknik SSD sendiri menghasilkan distribusi isodosis yang diatur oleh PDD atau percentage deep dose, sedangkan teknik isosentris menghasilkan distribusi yang diatur oleh TMR atau tissue maximum ratio. Untuk prosedur kalibrasinya diukur dalam phantom air, diukur dalam sumbu tengah sinar radiasi, dinyatakan untuk titik P pada kedalaman dosis maksimal, diukur pada bidang 10 kali 10 cm persegi, diukur pada unit nominal SSDF umumnya yakni 100 cm. Ini ada terdapat perhitungan waktu perawatan dan unit monitor untuk pengaturan jarak sumber ke permukaan yang tetap. Kemudian ada pantau perhitungan waktu dan perawatan untuk pengaturan isosentris dan normalisasi distribusi dosis. Ini dilakukan jika distribusi dosis dinormalisasi pada 100% pada isosentrum. Kemudian contohnya nilai isodosis di pusat isosentris hanyalah pada bobot absolut setiap berkas. Misalnya distribusi dosis normalisasi menjadi 100% di isosentrum dengan deki sama dengan 200 centigrade dan nilai isodosis resep IL-nya 100%. Maka kontribusi relatifnya adalah dapat dilihat yang hasilnya adalah 83,4 centigrade. Untuk pencantuman parameter keluaran dalam distribusi dosis, TPS modern dapat berfungsi untuk memperhitungkan beberapa parameter dosimetrik dalam presentasi dosis yang mempengaruhi output berkas. Kemudian ini sangat penting untuk mengetahui secara pasti apa arti garis isodosis dan distribusi dosis yang diperoleh dari TPS tertentu. Untuk garis isodosisnya sudah dijelaskan tadi di awal, yakni garis pada gambar distribusi dosis yang menunjukkan lokasi yang diterima jumlah dosis yang sama. Kemudian masuk ke perhitungan waktu dan perawatan untuk unit all voltage dan cobalt 60. Ini bergantung pada kalibrasi keluaran mesin perawatan dasar. Untuk unit auto voltage dan teleterapi cobalt 60, ini perlakuannya sama. Tapi pada mesin foton yang dengan tegangan tinggi. Keluaran yang sering digunakan setiap untuk Linex yakni centigrade per unit monitor, sedangkan untuk unit cobalt 60 yakni centigrade per menit. Kemudian kita masuk ke bab 8, yakni berkas elektron fisik dan aspek
klinisnya. Ini terdapat 3 poin bahasan utama, yakni distribusi dosis kedalaman sumbu pusat dalam air, dan parameter dosimetri berkas elektron, serta pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron. Berkas elektron megategangan mewakili yang sangat penting modalitas pengobatan dalam radioterapi modern, seringkali memberikan pilihan unik dalam pengobatan superficial tumor. Ini linac modern berenergi tinggi biasanya menyediakan selain 2 energi foton, beberapa energi berkas elektron di kisaran 4 mega elektron volt hingga 25 mega elektron volt. Ini adalah bentuk umum kurva dosis kedalaman sumbu tengah untuk berkas elektron berbeda dari berkas foton. Ini ada electron beams dan X-ray beams. Kemudian ini ada gambar dosis kedalaman persentase sumbu pusat berkas elektron. Ini kurvanya menunjukkan karakteristik berikut. Ini adalah kurva hubungan percentage dead dose atau PDD dengan depth meter atau kedalaman pada air. Ini dosis permukaan relatifnya 80 hingga 100%, dosis maksimumnya terjadi pada A, kedalaman tertentu. Ini disebut dosis maksimum atau Zmax. Untuk di luar dari Cmax, dosis turun dengan cepat secara eksponensial dan mendarat di bawah dosis tingkat rendah yang disebut Bremsstrahlung-Tail dari orto beberapa pasien. Untuk interaksi elektron dan media penyerap, ini ada interaksi Coulomb dan diklasifikasi sebagai berikut: tabrakan tidak elastis, tabrakan tidak dengan elektron orbital atau penyerap, tabrakan tidak elastis dengan inti atau penyerap, tabrakan elastis dengan elektron orbital atau penyerap, tabrakan elastis dengan inti atom penyerap. Untuk tabrakan tidak elastis antara elektron dan atau penyerap, ini terjadi 2 ionisasi, tabrakan keras dan juga tabrakan lembut. Tabrakan elastis di antara elektron yang datang dan inti atom penyerap menghasilkan perubahan arah gerak elektron dan kehilangan energi yang sangat kecil oleh elektron yang datang. Kemudian laju kehilangan energi per gram atau per sentimeter persegi disebut daya henti massa, yang jumlah komponennya ada 2, yakni daya penghenti tabrakan massal dan juga daya penghenti radiasi massal. Ini rata-ratanya ini adalah energinya adalah 2 mega elektron volt per centimeter. Ini hukum kuadrat terbalik sudah saya singgung pada video sebelumnya. Ini digunakan untuk perbedaan SSD kecil dari SSD nominal untuk membuat koreksi pada laju dosis yang diserap pada Zmax pada pasien untuk variasi celah udara G antara permukaan pasien yang sebenarnya dengan SSD nominal. Kemudian metode umum untuk menentukan SSD atau SSD efektif terdiri dari mengukur laju dosis pada Zmax pada Phantom untuk berbagai celah udara G, dimulai dengan Dmax dengan G sama dengan 0 pada kerucut elektron. Ini adalah hubungan hukum kuadrat terbalik. Kemudian ada kemiringannya diukur dari plot linear dan juga SSD efektif yang bisa dihitung, yakni dari nilai K ditambah 1/K ditambah dengan Z maksimum. Untuk konsep jangkauannya, ini karena ini kan dikelilingi gaya Coulomb, partikel bermuatan, terus akhirnya partikel bermuatan itu akan kehilangan semua energi kinetiknya dan berhenti pada kedalaman tertentu. Kemudian karena penghentian partikel dalam penyerap adalah proses statistik dengan beberapa definisi rentang dimungkinkan. Terdapat beberapa, yakni pada yang pertama definisi rentang partikel, ini rentang CSDA. Kemudian rentang CSDA ini sendiri adalah kuantitas yang dihitung yang mewakili partikel di luar rata-rata di sepanjang lintas elektron. Ini ada tabel di mana hubungan antara elektron energi dalam mega elektron volt, CSDA range in air dalam gram per sentimeter persegi, dan juga CSDA range in water dengan satuan yang sama.
Kemudian definisi rentang lain digunakan untuk berkas elektron. Pada rentang maksimum Rmax didefinisikan sebagai kedalaman di mana ekstrapolasi ekor kurva dosis kedalaman sumbu tengah bertemu dengan latar belakang Bremsstrahlung. Kemudian kedalaman R90 dan R80 dan juga R50 didefinisikan sebagai kedalaman pada kurva PDD di mana Zmax-nya mencapai 90%, 80%, dan juga 50%. Untuk wilayah penumpukannya, untuk elektron beams-nya, adalah seperti untuk berkas foton, ini adalah kedalaman antara permukaan phantom dan kedalaman dosis maksimum atau Zmax. Dosis permukaan untuk Milta-Fuchs berkas elektron relatif biasanya 75% dan juga 95%. Berbeda dosis permukaan untuk sinar foton mega tegangan yang mega voltage yang berurutan 10% hingga 25%. Untuk distribusi dosis di luar Zmax dapat dilihat ini relatif rendah, turun tajam karena akibat dari hamburan dan kehilangan energi terus-menerus oleh elektron yang datang. Untuk kontaminasi Bremsstrahlung sendiri, ini ada kurang dari 1% untuk 4 berkas elektron mega elektron volt. Untuk kemudian dia kurang dari 2,5% untuk 10 berkas mega elektron volt, dan juga kurang dari 4% untuk 20 berkas mega elektron volt. Untuk gradian dosis G ini sendiri memiliki rumus yang ini G sama dengan RP per RP min RQ. Parameter dosimetri berkas elektron itu sendiri, spektrumnya tepat sebelum keluar dari pandu gelombang. Kemudian energi elektron terdegradasi secara acak, dan juga saat elektron menembus ke dalam jaringan, spektrum akan diperluas dan terdegradasi lebih lanjut di dalam energi. Ini tergantung pada titik pengukuran dalam sini. Parameter dosimetri berkas elektron, ini ada beberapa parameternya. Energi yang paling mungkin adalah EPK 0 dari berkas elektron dari permukaan phantom. Kemudian energi rata-rata atau EK 0 pada berkas elektron pada permukaan phantom, kedalaman setengah R50 pada dosis kurva kedalaman persentase berkas elektron, rentang praktisnya RP ini dari berkas elektron. Kemudian energi yang paling mungkin adalah ditentukan oleh puncak spektral. Ini untuk air, C1-nya adalah 0,22 mega elektron volt, C2-nya 1,92 mega elektron volt per centimeter, dan untuk C3-nya sendiri yakni 0,025 mega elektron volt per centimeter persegi. Ini untuk E0-nya sendiri dapat dirumuskan oleh CR50. Untuk C-nya sendiri adalah konstanta air yakni 2,33 mega elektron volt per centimeter. Kemudian Harder telah menunjukkan bahwa energi yang paling mungkin dan energi rata-rata dapat dilihat pada rumus ini EZ sama dengan E0 E bar 0 dikalikan dengan 1 min Z per RP. Ini adalah tabel parameter dosis kedalaman berkas elektron tipikal yang harus diukur untuk setiap berkas elektron. Terdapat energi R90, R80, R50, RP, dan dalam sentimeter, dan juga E bar 0 dalam mega elektron volt, serta surface dose-nya dalam persen. Untuk PDD-nya, pengukuran PDD-nya ini jika menggunakan ruang ionisasi, distribusi ionisasi kedalaman yang diukur harus dikonversi menjadi distribusi dosis kedalaman dengan menggunakan rasio daya henti yang sesuai. Jika dioda yang digunakan, sinyal ionisasi dioda mewakili dosis secara langsung. Jika menggunakan film, kurva karakteristik kurva H dan H, kurva H dan D, untuk film yang diberikan harus digunakan untuk menentukan dosis terhadap kerapatan film. Untuk medan elektron kecil ini terdapat nilai di bawah RP dengan tertentu, dosis maksimumnya kedalaman menurun, dosis permukaan meningkat, RP pada dasarnya tetap konstan kecuali ketika ukuran medan menjadi sangat kecil. Kemudian untuk PDD insiden miring, sudut kemiringan didefinisikan sebagai sudut antara sumber berkas elektron dan normal ke dalam permukaan phantom, yakni sudut alfanya sama dengan 10. Untuk insiden sinar miring,
Untuk alfa yang besar, karakteristik PDD akan menyimpang secara signifikan dari karakteristik yang sinar normal. Untuk faktor keluaran, ini energi yang diberikan untuk medan diberikan, yakni medan referensinya 10 kali 10 cm persegi, yakni yang berupa aplikator. Zmax-nya pada sumbu pusat bekas pada Phantom dan SSD nominal 100 cm. Untuk ukuran aplikatornya sendiri melingkar dengan pada diameter di panjang 5 cm. Untuk perseginya 10 kali 10 cm persegi, 15 kali 15, 2 kali 20 kali 20 dan juga 25 kali 25 cm persegi. Untuk rentang terapinya, rentang kedalaman dosis 90 atau R90 dalam cm di luar Zmax didefinisikan sebagai rentang terapi untuk berkas elektron. Kemudian profil dan rasio di luar sumbu. Ini tipikalnya untuk elektron 6 mega elektron volt dan juga bidang 25 kali 25 cm pada Zmax ditunjukkan pada gambar rasio dari luar sumbu OR menghubungkan dosis pada titik manapun di bidang yang tegak lurus terhadap arah berkas dengan dosis yang pada sumbu pusat di bidang tersebut. Ini plot OR-nya terhadap jarak pada sumbu pusat disebut sebagai profil dosis. Kemudian untuk IEC atau Komisi Elektronik Internasional, spesifikasi untuk kerataan sinar elektron diberikan untuk Zmax pada dua kondisi, yakni jarak antara dosis 90%, jadi tidak boleh melebihi 10 mm di sepanjang sumbu di bidang utama dan 20 mm di sepanjang diagonal. Untuk nilai maksimum dosis yang diserap, ini dibatasi oleh kontur isodosis, yakni 90% tidak boleh melebihi 1,0 kali dosis yang diserap pada sumbu berkas pada kedalaman yang sama. Menurut IEC, spesifikasi simetri berkas elektron mensyaratkan bahwa profil berkas silang yang diukur pada kedalaman Zmax tidak boleh berbeda lebih dari 3% untuk sepasang titik simetris berhubungan dengan sinar pusat. Untuk pertimbangan klinis pada terapi berkas elektron, yakni terdapat spesifikasi dan pelaporan dosis, biasanya diterapkan untuk pengobatan penyakit superficial atau subkutan. Untuk nominal perawatannya, yakni SSD nominal 100 cm. Spesifikasi dosis untuk perawatan biasanya diberikan pada kedalaman yang terletak pada atau di luar batas distal penyakit dan energi yang dipilih. Ini tergantung pada lesi yang akan dirawat. Untuk maksimalkan penghematan jaringan sehat di luar tumor, ini ditentukan pada Zmax R90 atau R80. Untuk dosis perawatan ditentukan R80 atau R90. Dosis kulit seringkali lebih tinggi daripada dosis resep. Yakni dosis resep maksimumnya ini 20% lebih tinggi dari dosis yang ditentukan. Kemudian untuk ukuran pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron untuk ukuran bidang kecil, ini tetap konstan dengan bertambahnya ukuran medan, karena elektron di pinggiran medan tidak tersebar secara memadai untuk memberikan kontribusi pada dosis kedalaman sumbu pusat. Ada gambarnya, yakni PDD curve for different field size for 20 mega electron volt electron beam from a lineage. Kemudian untuk kurva isodosisnya, ini sudah dijelaskan tadi, dinyatakan sebagai persentase dosis pada titik referensi, diambil pada titik Zmax pada sumbu pusat berkas. Ini lebih rendah dari 20% sebagai akibat langsung dari peningkatan sudut semburan elektron dengan pengukuran penurunan energi elektron. Ini energi di atas 15 mega elektron volt dan penyempitan lateral pada kurva isodos yang bernilai lebih dari 80%. Kemudian istilah penumbra sudah saya singgung kemarin, definisikan sebagai wilayah di tepi berkas radiasi di mana laju dosis berubah dengan cepat sebagai fungsi dari jarak sumbu pusat berkas. ICRO sudah merekomendasikan bahwa garis isodosisnya 80% dan 20% digunakan untuk menentukan penumbra fisik dan bahwa kedalaman pengukuran yang ditentukan oleh R85/2 adalah R85 dengan kedalaman tingkat dosis 85% di luar Zmax pada sumbu pusat berkas elektron. Untuk garis isodos di bawah 50% menyimpang dengan bertambahnya celah udara antara pasien dengan ujung aplikator atau cone, sedangkan garis isodos yang lebih tinggi menyatu ke arah sumbu tengah. Untuk pembentukan medannya,
dicapai dengan aplikator elektron kerucut yang dapat digunakan sendiri atau berseragama dengan balok pelindung atau potongan khusus. Untuk aplikatornya, kolimator berkas foton pada akselerator terlalu jauh pada pasien untuk efektif dan pembentukan medan elektron. Setelah melewati foil penyebar, elektron melebar cukup dengan komponen lain di kepala akselerator dan di udara di antara jendela keluaran dan pasien, sehingga menciptakan penumbra yang tidak dapat diterima secara klinis. Untuk pelindung dan potongannya, untuk medannya lebih khusus, untuk potongan standar dapat dibuat sebelumnya, kemudian untuk potongan custom bisa dapat dirancang untuk perawatan pasien. Kemudian sebagai aturan umum, cukup jangkauan praktis RP dengan 10 untuk mendapatkan ketebalan timbal yang diperlukan untuk perlindungan kurang dari 5% transmisi. Ketebalan timbal yang diperlukan untuk pelindung berbagai energi elektron yakni 50, 10, dan 5%. Untuk perlindungan internalnya, seperti perawatan bibir, mukosa bukal, kelopak mata, dan telinga menguntungkan untuk menggunakan pelindung internal yang melindungi struktur nominal di luar volume target. Ini harus diperhatikan untuk efek dosimetrinya. Eh, Penempatan pelindung timbal harus langsung di permukaan pasien. Ini mencapai tingkat dosisnya 30 hingga 70%, tapi secara menurut secara eksponensial dengan jarak dari antar muka di sisi masuk berkas. Ini aluminium atau akrilik telah digunakan di sekitar pelindung timbal untuk menyerap elektron yang dipantulkan kembali. Tapi seringkali pelindung ini dicelup pada lapisan untuk membentuk satu lapisan 1 mm atau 2 mm di sekitar timbal. Ini selain untuk melindungi pasien dari efek toksik timbal, juga menyerap elektron yang dipantulkan kembali dan biasanya rendah energinya. Ini terdapat koreksi permukaan tidak rata, dapat dilihat pada rumusnya, yakni D kali SDF ditambah GZ sama dengan D0 SSDF Z dikalikan SSD efektif ditambah Z per SSD efektif ditambah G dan Z dipangkatkan 2 dikali OF yang dalam fungsi theta Z. Ini bolus sudah saya singgung tadi. Kemudian koreksi inhomogenitas, yakni ada koefisien ketebalan setara. Ini koreksi yang paling sederhana untuk inhomogenitas jaringan. Berdasarkan densitasnya relatif terhadap W dan penentukan koefisien ketebalan setara atau CET. Ini CET sendiri adalah suatu bahan diberikan untuk oleh densitas elektron relatif terhadap densitas elektron air sekitar 0,525 gram per cm kubik dan CET-nya sebesar 0,25. Ini berarti ketebalan 1 cm paru-paru setara dengan 0,5 cm jaringan tulang padat memiliki CET sekitar 1,6. Ini CET juga dapat digunakan untuk menentukan kedalaman efektif dalam jaringan antara air Z efektif melalui ekspresi Z efektif sama dengan Z dikurangi T dikali 1 dikurangi CET. Kemudian ada efek perturbasi atau sebaran atau age. Ini efeknya di dalam pasien ini antara struktur internal dengan densitas berbeda. Di permukaan pasien ini daerah dengan ketidakteraturan permukaan yang tajam dan pada antar muka antara pelindung timbal dan permukaan pasien. Ini peningkatan dosis antar muka jaringan logam tergantung pada sinar di antar muka dan nomor atom logam tersebut. Untuk EBF-nya sendiri ini faktor penyebaran balik elektron yakni 1 ditambah 0,735 E pangkat 0 min 0,052 ED, di mana ED sendiri adalah energi rata-rata elektron yang mengenai antar muka. Untuk kombinasi sinar elektronnya disandingkan, ini dapat menyandingkan bidang elektron. Kemudian sinar elektron yang berdekatan harus sejajar satu sama lain untuk menghindari tumbang tindih, dan secara umum sebaliknya menghindari bidang elektron yang berdekatan. Untuk bidang foton dan elektron disandingkan, pencocokan bidang elektron foton lebih mudah dibandingkan pencocokan bidang elektron-elektron. Kemudian untuk terapi busur elektron, ini terdapat perhitungan distribusi dosis dalam terapi busur elektron, yakni prosedur yang rumit dan biasanya tidak dapat dilakukan secara andal dengan algoritma yang digunakan untuk perencanaan perawatan sinar elektron stasioner standar. Untuk konsep sudut beta menawarkan teknik semi empirik untuk perencanaan perawatan
terapi busur elektron. Sudut beta ditentukan oleh 3 parameter, yakni sumbu F, kedalaman isosenter DI, dan lebar bidang W. Untuk kontaminasi foton menjadi perhatian dalam sumbu busur elektron karena kontribusi foton di dalam semua sinar ditambahkan di isosenter, dan isosenter mungkin ditempatkan pada struktur kritis. Kemudian masuk ke electron therapy treatment planning. Ini teori Ini menggunakan pendekatan Monte Carlo yang dianggap sebagai mesin perhitungan dosis rutin, waktu perhitungan yang relatif lama. Namun dengan semakin meningkatnya kecepatan komputer dipadukan dengan menurunnya biaya perangkat keras. Sudah, kita masuk ke bab 9 bagian 3, yakni kalibrasi foton dan berkas elektron. Ini foton sendiri adalah digunakan untuk radioterapi. Kalibrasi foton bertujuan untuk memastikan dosis radiasi yang diberikan pada pasien sesuai dengan yang direncanakan. Ini juga digunakan dalam radioterapi, terutama untuk pengobatan tumor yang dekat dengan permukaan kulit. Ini karena akurat. Untuk radioterapi modern, ini memerlukan dosis yang sangat akurat untuk yang dengan rekomendasi ICRO untuk mencapai akurasi kurang lebih 5% dalam dosis tumor. Terdapat 3 teknik kalibrasi, ini kolimetri, dosimeter Fricke, dan dosimetri ruang ionisasi. Untuk energi rata-rata perpasangan ion di udara, yakni yang telah direkomendasikan oleh ICRO adalah 33,85 kurang lebih dengan error, yakni 0,15 Joule per Coulomb, yang didasarkan pada eksperimen dengan sinar abu-abu dari sumber kobalt 60, yakni 60, dan juga 100 cesium 137 dengan sinar X, yakni 2 megavolt. Ini modifikasinya setelah tahun 1984, nilai W air per elektron diperbaharui menjadi 33,97 plus minus 0,06 Joule per Coulomb untuk udara kering. Kemudian untuk penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis ini terdapat 3 poin juga, yakni kalibrasi langsung, kemudian ruang ionisasi rongga, dan juga ruang ekstrapolasi tertanam phantom. Untuk sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi, yakni terdapat 3 komponen utama, yakni ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan sebuah elektrometer. Ini ruang ionisasinya, ini gambar sirkuit sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi. Untuk ruang ionisasi ini menggabungkan 3 elektroda yang berkisar antara 0,1 hingga 1 cm kubik dalam ruang ionisasi yang digunakan. Untuk ketiga elektroda itu, elektroda polarisasi, elektroda pengukur, dan juga elektroda pelindung. Untuk 2 jenis ruang ionisasi ini ada ruang silinder dan juga ruang paralel. Ini octovoltage dan megavoltage pada sinar X serta sinar elektron volt 10 mega elektron volt yang di atasnya. Sedangkan untuk ruang plat paralel ini menggunakan kalibrasi sinar X superficial. Untuk elektrometer dan power supply, ini didasarkan adalah kapasitor yang arus bocor dan muatan bocornya diinduksi melalui aksi radiasi sinar radiasi. Untuk phantomnya ini, air merupakan material phantom standar untuk pengukuran dosimetri sinar foton dan elektron. Namun pengukuran dosimetri sering dilakukan pada material padat yang lebih praktis seperti polystyrene, lucite, plastik ekuivalen dengan jaringan A150 solid water atau WT1, solid water RMI 457 di plastik water atau virtual water yang meniru air dalam 3 parameter, yakni kerapatan massa, jumlah elektron per gram, dan nomor atom efektif. Untuk phantomnya sendiri, nomor Z efektif bisa didefinisikan sebagai 3,5 dikalikan dengan akar sigma A1 Z1 AI ZI dipangkat 3,5, di mana AI sendiri adalah frekuensi massa unsur penyusun I, ZI adalah nomor atom unsur penyusun I, ZF yakni 7,8 untuk udara dan 7,5 untuk air. Untuk phantomnya sendiri agar setara dengan air,
Phantom harus cocok dengan daya henti linear dan daya hamburan linear air. Ini umumnya untuk kalibrasi mega voltage adalah 10 cm. Untuk koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh terdapat suhu, tekanan dan kelembapan udara sekitar, tegangan dan polaritas ruangan yang diterapkan, arus bocor ruang dan efek stem. Ini efek suhu, tekanan, dan kelembapan udara KTP. Ini bisa dilihat pada gambar. Nilainya yakni standar semua laboratorium ini 1,2930 kg per meter persegi kubik dengan udara kering yakni standarnya 0 derajat Celcius dan 101,325 kilopascal dengan mempertimbangkan udara sebagai gas ideal, rho udara dalam T dan P, dan suhu sembarang pada tekanan P atau pressure-nya adalah pada kilopascal diberikan sebesar yang bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk efek polaritas ruang atau faktor koreksi polaritas atau K-pol, yakni bisa definisikan sebagai nilai mutlak M positif ditambah nilai mutlak dari M negatif dibagi dengan 2M. Untuk efek tegangan ruang ya ini faktor korelasi rekombinasi K-set. Ini kehilangan muatan, kemudian ada rekombinasi ion, dan juga kelebihan muatan ini disebabkan oleh penggandaan muatan dan kerusakan film. Kemudian plot respon ruang ini disebut juga dengan kurva saturasi. Ini menunjukkan arus I atau muatan Q terhadap tegangan yang diberikan V untuk laju dosis atau dosis konstan masing-masing. Ini adalah gambarnya. Kemudian untuk Q-setnya, ketika ruang digunakan di bawah saturasi, muatan yang dihasilkan oleh radiasi sebenarnya bergabung kembali dan hilang menjadi sinyal dosimetri. Ini untuk mekanismenya ada 3, yakni general recombination, initial recombination, dan juga ionic diffusion loss. Untuk studi ionic recombination losses, ini terdapat 3 kategori juga, yakni continuous radiation, pulsed beams, scanned pulsed beams. Rumusnya yang ini adalah di wilayah mendekati saturasi F dari G ke C. Ini ada efisiensi pengumpulan untuk rekombinasi umumnya dan juga dalam berkas pulsanya. Untuk ruang M, sinyal di ruang M ditentukan adalah kondisi iridasi yang lebih sama pada dua tegangan operasional normal dan juga tegangan yang lebih rendah untuk VL. Ini bisa dilihat sendiri. Kemudian arus bocornya terdapat 3. Ada arus bocor intrinsik atau gelap, arus bocor akibat radiasi, dan juga arus kabel palsu. Untuk arus bocor chambernya, ini terdapat 2 jenis utama efek batang. Ini efek hamburan batang, juga efek kebocoran batang. Untuk penentuan dosis diserap menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi, terdapat 2 protokol. Ada protokol berbasis dosis serap air dan juga protokol berbasis skerma udara. Untuk protokol dosimetri berbasis skerma udara ini ada 2 langkah yang terlibat dari protokol ini, yakni ada koefisien kalibrasi udara dengan rongga ND air dihitung dengan NK cobalt, koefisien kalibrasi. Untuk dosis serapan terhadap air ditentukan menggunakan hubungan Bragg-Ray bersama dengan ruang sinyal MQ. Kemudian ini adalah rumusnya, bisa dilihat pada gambar. Ini ada faktor kualitas berkas diukur langsung untuk setiap ruang ionisasi berkualitas berkas yang sama dengan berkas pengguna. Ini ada bedanya air thermal base dan juga absorbed base. Ada stopping power ration. Ini ditentukan serap menggunakan ruang ionisasi berdasarkan pada prinsip Bragg-Ray yang dihubungkan dosis serap pada titik medium atau air. Untuk stopping power ration ini
Ada stopping power ration untuk berkas elektron, stopping power ration untuk dan juga berkas foton. Oke, sudah semuanya. Saya akhiri share screen-nya. Saya kira cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.